Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa dinil haq. Liwadhirahu ala dini kullih. Wa kafa billahi waliyan. Wa kafa billahi nasir. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Baracaklah ikhwata iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala urjing enjing. Masih dengan saya Supasal Ali di acara Cahaya Kolbu, untuk berdiskusi dan berdialog mengenai persoalan agama. Pada kesempatan pagi hari ini untuk mengawali diskusi 1 jam ke depan, sebagaimana biasa untuk hari Senin sampai Rabu ya kan, masih kita akan melanjutkan hanca yang tertunda berkenaan dengan ahkamul nisa atau fiqhul mar'ah. Dalam Quran surat Al-Lahab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narong data lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tabat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, watab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Ma'agna anhu maluhu wa makasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Saya selana rongda talahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Fiji diha hablum mim masad, yang di lehernya ada tali dari sabut. Baracaan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di surat Al-Lahab ini banyak hal yang kita bisa ambil pelajaran ya kan. Bukan hanya terkait dengan Abu Lahabnya saja begitu kan, termasuk juga di dalamnya bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari seorang yang bernama istri dari Abu Lahab ya, yang bernama Ummu Jamil begitu kan. Di ayat ini Allah memberikan sebuah penegasan atau pernyataan doa kepada Abu Lahab dengan kata-kata tabat syada abi lahabi wa tab ya. Binasalah kedua tangan. Maksudnya bukan tangan secara lahiriah ya. Tetapi yang dimaksudkan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Abu Lahab yang pada saat itu membuat sebuah penentangan begitu ya, kepada Nabi SAW setelah beliau itu berdakwah secara siriyah sendiri sembunyi-sembunyi setelah pelan-pelan sembunyi-sembunyi, memang tidak ada yang tahu. Kemudian Nabi SAW naik ke atas bukit, kemudian beliau memberikan sebuah peringatan, memberitahu akan kenabian beliau, kemudian memberikan peringatan kepada orang-orang pada saat itu bahwa azab Allah itu sangat pedih begitu kan. Kemudian datanglah Abu Lahab. Abu Lahab itu kan salah seorang di antara paman Nabi SAW, dan dia memiliki nama aslinya itu Abdul Ujja bin Abdul Muttalib. Abdul Ujja anak atau hamba dari Al-Ujja, Tuhan mereka jahiliyah. Bin Abdul Muttalib ini berarti masih ada hubungan kekeluargaan, yaitu di antara paman Nabi SAW. Juga kunyahnya atau yang katakanlah sebutannya itu dengan Abu Utbah. Tetapi di sini disebut atau dinamai dengan Abu Lahab ya. Abu itu kan bapak, Lahab itu yang bergejolak ya. Nah inilah yang pertama kali bapak yang bergejolak itu ya ini. Kalau kita kan ada misalnya bapak pembangunan itu kan, Atanapi, bapak penemu listrik, kemudian ada bapaknya berarti tokoh lah ada kan pada saat itu. Maka di sini Allah tegaskan tabat syada abi lahabi wa tab, celakalah kedua tangan. Maksudnya perbuatan dari seorang Abu Lahab yang pada saat itu menentang dakwahnya Nabi SAW ketika beliau memperingatkan kepada orang-orang jahiliyah pada saat itu. Kemudian Abu Lahab menyatakan taban laka ya Muhammad ya, celaka kamu wahai Muhammad. Itu kan yang disampaikan oleh Abu Lahab pada saat itu ketika Nabi menyampaikan dakwahnya. Nah, maka turunlah ayat ini, tabat syada abi lahabi wa tab. Kembali justru celaka itu buat kamu kata Allah, wahai Abu Lahab, wa tab, dan betul-betul
dia akan mendapati kebinasaan, itu kan. Kata Allah di dalam Al-Quran. Jadi boleh nggak menggibah? Boleh. Dalam hal untuk menjadikan pelajaran, bukan ngegibah, ya menggibah begitu kan. Tetapi gibah yang dalam arti untuk menjadi pelajaran itu tidak jadi persoalan. Banyak dalam Al-Quran yang menceritakan tentang keburukan seseorang. Allah ceritakan misalnya tentang Fir'aun, termasuk juga di dalam tentang Abu Lahab, nggak jadi soal. Jadi Allah menggibah Abu Lahab karena harus diambil sampai jangan sampai kita seperti mereka. Kemudian di ayat disebutkan ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, tidak berfaedah kepadanya harta benda dan apa yang dia usahakan. Artinya apapun yang dimiliki oleh Abu Lahab pada saat itu tidak ada manfaatnya. Karena harta yang digunakan oleh Abu Lahab ini untuk dilakukan dimiliki dan digunakan untuk penentangan ya terhadap dakwah Nabi SAW pada saat itu. Jadi aloknya dibabad gitu kan. Abu Lahab, jadi hartanya yang dimiliki oleh Abu Lahab itu digunakan keseluruhannya untuk menentang dakwahnya dari Nabi SAW. Bahkan dia pernah dalam beberapa keterangan menyebutkan bahwa Abu Lahab pernah menjamin siapapun mereka yang menentang terhadap Nabi SAW, tenanglah, ayalah uang fi bonus tenang, pokoknya asal ikut serta menentang kepada Nabi SAW kan dibiayaan nu aya urusan aja Nabi Muhammad ka dieu dana nu dana operasional nu diberesan ya. Itu Abu Lahab sehingga ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana rong data Lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Maka di situ adalah Lahab. Kenapa disebut Abu Lahab? Karena memang satu ya, karena wajahnya selalu memerah gitu, ngaburi haywai gitu, kamokna agung gitu, karena memang tidak suka melihat dakwahnya Nabi SAW pada saat itu. Itu satu. Kenapa dinamai Abu Lahab ya? Di isroki wajihi ya, karena wajahnya hurung wae gitu kan. Hurungnya hurung ku aura kasep yang hungkul gitu ya. Hurungnya itu memang karena kemarahan yang begitu dahsyat, bencinya kepada Nabi SAW. Yang kedua disebut Lahab karena dia data Lahab ya, memiliki sifat yang untuk menghadirkan neraka yang bergejolak begitu. Mengundang sikap dan perbuatannya mengundang Lahab ya, gejolak api, karena selalu menentang kepada Nabi SAW, menyakiti, pokoknya malah nu aya urusannya kan Nabi Muhammad jeung risalahna, pokoknya itu yang namanya Abu Lahab gak senang. Pokoknya harus dibabad Nabi Muhammad SAW. Eta teh mangkalo kan. Tapi dalam urusan seperti itu Abu Lahab punya prinsip. Gak tahu paman, gak tahu ponakan, gak tahu siapa. Pokoknya kalau memang tidak sejalan dengan Abu Lahab pada saat itu, ya sudah, dia hantam saja, dihabisi ya. Maka di sini yang menjadi pelajaran dan terkait dengan ya, pelajaran di hari Senin sampai Rabu ya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Nah ini. Dan istrinya, dan begitu pula istrinya membawa kayu bakar. Nah, ini memperlihatkan bahwa harus jadi pelajaran, jangan sampai bahwa kita membantu, menolong seorang istri di dalam hal keburukan suaminya, apalagi dalam hal penentangan terhadap ajaran Islam. Wa mra'atuhu, dan istrinya pembawa kayu bakar. Dua kemungkinan pengertian. Pertama, menguatkan akan kebinasaan dari suaminya untuk masuk neraka. Jadi dengan dibantuan oleh istrinya lebih menguatkan dan menambahkan siksaan Abu Lahab karena ada pendukungan dari wa mra'atuhu. Siapa wa mra'atuhnya? Istrinya itu yang bernama, yang sebut-sebut dengan Ummu Jamil, ratu kecantikan. Lamun ana Miss Universe itu mah Miss of Jahiliyah. Ternyata istrinya itu orang yang pembesar Quraisy dari kaum perempuan dan juga memang orang yang tercantik. Gitu ya. Inilah yang Ummu Jamil itu, yang sehingga itu sebagai sebutan saja, yang nama aslinya adalah Arwa binti Harb bin Umayyah, itu saudaranya Abu Sufyan. Ya, sareneng itu. Abu Sufyan dulu kan gitu. Sebelum masuk Islam kan sama gitu kan. Eta mah sawargi-wargi teh mah herang sadaya menggunakan Nabi Muhammad dia kan gitu.
Nah, wa mar'atuhu ini istrinya bernama Ummu Jamil memang perempuan yang paling cantik. Ya, tetapi ya kalau dalam orang Sunda mah gelis jadi werjit lenjang jadi baruang ini. Artinya tidak bermanfaat kecantikannya itu karena hanya mendorong dan mendukung keburukan terhadap suaminya, kan begitu. Yang pertama ya, hamalatul hatab itu memang dia akan menguatkan siksaannya nanti di neraka. Menguatkan siapa? Menguatkan suaminya karena ada pendukungan. Dan ini sejalan, memang betul visi misinya sama ini antara suami dan istri. Abu Lahab dan Ece Ummu Jamil. Ece Arwah. Ece Arwah kan gitu. Itu sama, tetapi dalam hal ya di dalam hal keburukan, penentangan terhadap dakwah Nabi SAW ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga memberikan penafsiran bahwa yang maksudkan hamalatul hatab itu ya memang maknanya secara metafor, bahwa dia seorang yang penyebar fitnah, menyebar gosip ya tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW yang digadang-gadangkan, percaya kan Nabi Muhammad dupakir kan gitu. Itu semua dikasih tahu kan, setiap dia jalan itu Ummu Urwah itu pasti mulutnya berbisa bagaikan orai. Langsung dia ngomong semua. Nah ini tabiat dari, mohon maaf ya, tapi tidak tabiat semuanya sih ya. Ya itu karena Ummu Jamil seperti itu. Ada juga yang memberikan penafsiran ya hamalatul hatab ya membawa kayu bakar, ya memang dia mempersiapkan itu untuk menghalangi jalannya Nabi SAW ya, ketika berjalan supaya katojos, supaya apa ya, supaya terluka. Tapi semuanya bisa dipandang benar karena memang baik secara lahiriah maknanya yang umum, memang membawa kayu bakar, bisa juga memberikan penyebar fitnah, juga memberikan penguatan terhadap siksaan dari seorang Abu Lahab nanti. Dengan dukungan istrinya itu bukan mengurangi siksaannya, justru bakal menambah karena dua-duanya sama untuk menentang dakwahnya Nabi SAW. Nah, di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa jangan sampai ketika suaminya atau sebaliknya istrinya melakukan sebuah perbuatan yang buruk, maka kita mendukung, jangan, justru kita tolak saja ya. Dan ini terlihat dari Ummu Jamil ini, seorang perempuan yang paling cantik pada saat itu, ratu kecantikan itu kan. Ya, yang aboronyoy itu kan lamun bahasa orang. Ada juga memang sebagian yang menyebutkan ya Abu Jahal juga memang ganteng gitu kan. Ya ganteng, ya kasep gitu kan. Tetapi akhlaknya rajet gitu kan, pejet gitu dalam bahasa Jermannya malah. Sehingga tidak ada kemanfaatan apapun. Hartanya, kecantikannya, parasnya dari seorang Abu Jahal itu jadi buruk auranya karena Abu Lahab memerah terus. Ya kan berarti kalau memerah mah bodas berarti kan Abu Jahal, Abu Lahab teh dalamun hideung mah panten mau memerah berarti menggena terus. Nah, mudah-mudahan dari uraian sederhana ini nanti ada dulu Bang dia. Iya, kita bisa ambil pelajaran bahwa jangan sampai ya bagi seorang istri memberikan pendukungan katakanlah dalam hal keburukan suaminya ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, alhamdulillah turun Ustaz. Baik, dan Bara Cakra kita mulai kembali untuk pembahasan Senin sampai dengan hari Rabu. Iya, Cahaya Kalbu bersama Ustaz Yusuf Faisal Ali. Kita kembali ke pembahasan terkait dengan fikul mar'ah. Kalau ini sekarang mulai ke pembahasan dari pihak wanitanya ya Ustaz ya. Kalau sebelumnya dari pihak laki-laki, dan untuk hari Senin sekarang ini dari pihak wanitanya, mengambil pelajaran dari Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab, tentang gangguan-gangguan mereka kepada dakwah Nabi Muhammad SAW. Bara Cakra. Ya baik. Namun sebelum kita lanjutkan, sementara kita jeda dulu sejenak. Ya, tetap di Cahaya Kalbu masih bersama Ustaz Yusuf Faisal Ali. 90,5 FM Radio Cakra. Radio Cakra. Ya, 90,5 FM Radio Cakra. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali Bara Cakra masih di Cahaya Kalbu, masih bersama Ustaz Yusuf Faisal Ali, dan terima kasih untuk Bara Cakra yang masih bergabung. Silakan dilanjutkan kembali, dan sekaligus kami undang pula untuk Bara Cakra yang mau bergabung di nomor 081123400905 untuk SMS dan juga WhatsApp, serta di line telepon 2035955 dan 2042396. Ya, kita masih membahas untuk bahasan pagi hari ini. Bara Cakra masih berkenaan dengan fikul mar'ah, dan untuk kali ini ini mengambil pelajaran dari istrinya Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil ya Ustaz ya. Bahwasanya kita itu jangan tergolong kepada orang-orang yang ngagokan dalam dakwah syiar Islam itu sendiri mungkin ya Ustaz ya, ataupun juga mengganggu
ataupun juga mendukung istilahnya dalam perbuatan dosa menghalangi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Silakan Ustaz lanjutannya. Pada yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di ayat terakhir Allah sebutkan fi jidha hablum min masad ya. Dan yang di lehernya itu ada tali dari sabut. Ini beberapa penjelasan terkait dengan apa yang menjadi sifat dari Ummu Jamil. Secara lahiriah sebagian menyebutkan bahwa dia memiliki kalung ya. Tetap kalungnya itu dia gunakan juga untuk biaya pembiayaan lagi gitu kan, pembiayaan Abu Lahab di dalam penentangan terhadap dakwah Nabi SAW. Jadi kalau biasanya misalnya dibantu, bukan di sini Ummu Jamil bukan hanya membantu secara lahiriah secara fisik, tetapi juga dia membantu juga secara materi. Apapun yang dimiliki oleh Ummu Jamil, salah satunya lah perhiasannya itu dia gunakan juga untuk bagaimana pembiayaan dari seorang Abu Lahab menentang dakwahnya Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini juga memberikan sebuah isyarat bahwa bukan hanya kalung yang berada di lehernya secara lahiriah itu menunjukkan perhiasan, tetapi memang betul-betul bahwa seorang Ummu Jamil itu akan mendapatkan siksaan. Siksaannya itu berupa diikatkan di leher itu kurang lebih 70 rantai yang 70 hasta gitu kan. Diikatkan pada lehernya tuh, teka bayang atau kan rantai yang besar, yang berat gitu kan. 70 panjangnya 70 hasta itu akan dikalungkan kepada Ummu Jamil karena memang penentangannya itu. Dan inilah ancaman-ancaman yang diberikan, yang ditetapkan oleh Allah pada Ummu Jamil yang senantiasa melakukan pendukungan terhadap Abu Lahab di dalam menentang dakwah Nabi SAW. Jadi inti pelajarannya adalah bahwa tadi betul sekali lagi tidak ada kesepakatan di situ, sekalipun tidak harus ada kesepakatan di dalam hal kejelekan gitu. Seandainya seorang suami atau sebaliknya seorang istri melakukan keburukan, kejelekan, kemudian kita mendukung, jangan. Karena di situ tidak akan ada kemanfaatan ya, hubungan kekeluargaan, hubungan suami istri kalau di situ tidak ada kesepahaman di dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bagaikan air dan minyak saja ya. Sekalipun dalam kesehariannya itu berbarengan ya, sakasur, sabujur, sadapur ya, tetapi tidak ada kesamaan ya di dalam hal ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan menjadi bercerai-berai ya di akhirat nanti. Nauzubillahi min dzalik ya. Oleh sebab itu maka harus ada pembenahan lah gitu kan antara pasangan begitu untuk bagaimana ke depan, apakah akan menguatkan diri dengan keimanan dan ketaatan atau tidak begitu kan. Kalaupun salah satunya mangkir ya jalan saja gitu kan ya. Siapapun mereka, kalau kita contoh kemarin contoh dari siapa ya, Asia yang suaminya itu mau berdegong begitu kan ya. Kemudian istrinya Nabi Nuh, kebaliknya ini mah ya kemarin. Yang ini kemarin mas suaminya yang soleh-soleha, yang soleh, sekarang mah istri-istrinya yang bermasalah. Termasuk di sini wamra'atuhu. Maka jangan ada sifat ya seperti Ummu Jamil yang selalu an-namam, mengadu domba ya para pengikut Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka terus dihasut supaya jangan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah yang menjadi penghalang ya, sudduna an sabilillah. Mereka menjadi penghalang dari jalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Kang ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua, dan yang saya yakin lah untuk pada cakra pasti paham. Baca ayat ini mah tidak ngadinten nih baca. Gitu. Jangan sampai kita baca tabat syada Abi Lahabi watab, orang siga Abu Lahab. Baca wa amra'atahu hamalatal hatab, orang siga Ummu Jamil. Berarti itu ayat menggibah diri kita sendiri. Jadi ini senjata makan tuan. Bumerang buat diri kita. Kenapa ya, memang ayat secara umum ya. Faqra mata yasara ma'aka minal Qur'an, bacalah. Tetapi kalau kita pahamin lagi, ketika kita baca tabat ya, jangan nunjuk ke Abu Lahab saja. Ternyata bisik ke diri sendiri. Bisik ke diri sendiri. Maksudnya baca tabat yada Abi Lahabi watab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Ada orang sih Abu Lahab. Ya pasti itu celakanya buat kita. Buat kita. Khawatirnya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Iya, ini menarik karena ketika diwahyukan tabat
Itu dua huruf ta dan ba. Penggabungan dua huruf tersebut itu mau dibolak-balik manapun yang didahulukannya, itu mengandung arti keputusan atau kepastian yang akan berakhir dengan kebinasaan sebetulnya Ustaz. Ya tentu itu penguatan. Tabat syada abilah watab. Jadi ada dua pengulangan, takkid atau taukid untuk penguatan betul-betul kebinasaan itu akan sampai kepada Abu Lahab. Kebinasaan di dunia, kebinasaan di akhirat kelak. Kalau di akhirat jelas ya. Saya selana rongdatal hab, maka dia kelak akan dilemparkan ke dalam nar lahab ya, api yang bergejolak begitu ya. Sehingga bergejolaknya api neraka itu sampai bergejolaknya sampai apa ya, asapnya pun kita tidak bisa melihat, sanggup untuk menembus itu. Gitu. Iya, karena memang ini surat tersebut itu diturunkan karena memang sebelumnya Nabi Muhammad SAW itu mengalami hal-hal yang dimana pasangan tersebut itu selalu nyeleneh kepada Nabi Muhammad SAW ya Ustaz ya, sehingga Nabi Muhammad itu sebetulnya tidak membalas, melainkan Allah langsung yang menurunkan surat tersebut. Tapi ketika diturunkan surat tersebut bukan beriman, maka malah tambah semakin sewot pasangan itu tuh ya Ustaz ya. Ini dalam apa sebabnya Ustaz ya? Semakin edan-edanan. Iya, ketika diturunkan surat itu mereka bukan semakin beriman tuh. Betul, bukan semakin diam, bukan semakin menjadi peringatan, justru ya semakin ya tadi sewot bener-bener itu ya, penguatannya. Penentangannya seperti itu ya. Mudah-mudahan saja kita tidak seperti itu. Baik. Iya, dan kita sambil kabar Cakra juga Ustaz ya, ini yang sudah bergabung hatur nuhun. Ya, di antara lainnya seperti biasa yang sudah bergabung, ya terima kasih banyak untuk Ibu Haja Siti Suhana, Wilujeng Enjing, untuk Ibu Yani dari Gunung Batu ya, dan juga untuk Ibu Imas Amasi, dan juga untuk Ibu Imas yang satunya lagi. Atur nuhun untuk Ibu Firdaus juga, terima kasih banyak sudah bergabung. Dan juga silakan untuk Bara Cakra yang lain ya bisa bergabung pula di nomor 081123400905. Oke, kemudian ada pertanyaan juga boleh Ustaz. Ini berarti Ustaz, benarkah ketika kita mengambil pelajaran dari bahasan pagi ini bahwasanya tolong menolong itu hanyalah dalam kebaikan, kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya, betul. Iya, betul. Al-Qur'an pun menyebutkan ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan ya. Kerjasamanya hendaklah kalian tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan, jangan saling tolong-menolong di dalam hal al-ismu wal udwan, dosa dan permusuhan begitu. Nah, itu betul pelajarannya di situ. Dan oleh sebab itu maka di sini harus ada kesepahaman begitu. Di antara kedua belah pihak lah, katakan seperti itu. Apalagi yang menyangkut suami istri begitu kan. Dua-duanya memang harus paham dulu ya terhadap ketaatan kepada Allah, terhadap keimanan, sehingga di situ akan saling membantu, saling mendukung di dalam hal kebaikan. Jangan sebaliknya, hal kebaikan tidak didukung, sementara hal yang buruk didukung. Nah, itu yang tentu saja akan berbalik kepada si pelakunya begitu. Kalau suami ya memang menjadi penanggung jawab, ya dia harus betul-betul dimintai dihisab pertanggungjawabannya gitu kan, terkait dengan seperti itu. Maka kalau kita lihat juga nih bagi fikih rijal ya, jangan sampai termasuk ke dalam kategori dayus. Iya, kan justru di antara mereka yang akan pertama kali masuk neraka itu kan dari kaum laki-laki itu dayus ya. Kenapa yang disebut dayus itu ya membiarkan ya pasangannya itu dia berkecimpung dalam membiarkan dalam hal kesalahan. Itu jangan. Itu dayus ya. Laki-laki seperti itu. Atau tidak diajak soleh. Tidak diajak soleh. Bahayanya gitu. Itu lebih berat sebetulnya laki-laki mah ya, yang harus bertanggung jawab. Jadi betul intinya tadi bagaimana kita harus saling tolong menolong dalam hal, saling mendukung dalam hal kebaikan dan ketakwaan ya. Wallahu a'lam. Iya, dan Ustaz sempat juga Ustaz ini menjadi pembicaraan ketika menyoroti kata yada. Dalam yada kedua tangan gitu ya Ustaz ya. Sebetulnya yang binasa dari Abu Lahab itu sendiri ataupun mengambil pelajaran dari pasangan tersebut
itu bukan hanya tangannya gitu ya. Bukan. Keseluruhan dirinya. Ya justru itu, ya menyangkut dirinya pribadi, menyangkut perbuatannya. Majazi. Ya majazi. Jadi ketika ada menyebutkan yadun itu bukan tangan secara fisik saja, tetapi lebih menunjukkan kepada metafor. Seperti hanya di dalam ayat yang disebutkan doharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ya. Telah rusak di langit di daratan dan di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia. Maksudnya lah perbuatan manusia, bukan tangannya. Itu jadi yadun di situ ya yang disebut dengan kalau dalam bahasa itu disebut kuliah ya. Sebut kuliah itu maksudnya adalah disebutkan sebagian, maksudnya keseluruhan, bukan tangannya saja, apapun yang menjadi perbuatan. Atau misalnya dalam ayat ya, misalnya khurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinjir. Diharamkan bagi kalian darah bangkai dan daging babi. Kalau berarti lamun kulit teman teu haraman. Bukan. Jadi disebut dengan junjiyah mohon maaf. Disebutkan sebagian tetapi maksudnya keseluruhan dan gitu ya. Jadi jangan dipahami ada tangan nawe hunggul. Atau seperti ayat tadi yang diharamkan dagingnya, berarti hari tulang nama henteu gitu. Hari buntut nama henteu, kulit nama sanes gitu. Tapi kalau dalam bahasa ilmu balago itu disebut junjiyah. Disebutkan sebagian, maksudnya keseluruhan. Atau dalam ayat misalnya Pakim wajhaka lidini hanifah, yang hadapkanlah wajahmu ke agama yang lurus, bukan wajahnya doang, bukan mukanya aja. Maksudnya keseluruhan lahir batin. Iya. Betul. Jadi yadun di situ lebih menunjukkan kepada kalimat metafor, kata pinjaman yang menunjukkan kepada sebuah perbuatan dari seorang Abu Lahab ya. Wallahu a'lam. Majazi ya, majazi. Ya kayak misalkan ya kalau belajar balago ya Ustaz, belajar balago itu misalkan ada larangan. Dilarang merokok di sini, bukan dalam artian ngadurukan kenging. Atau seperti gitu. Saya terus di pom bensin dilarang merokok. Ya sana kenging berarti ngadurukan kenging gitu. Atau bakaran kenging. Atau misalnya dilarang kencing di sini. Di depan pintu bukan berarti BAB boleh. Kan macana kedah cerdas itu. Satu dia kenging nanti dilarang nage buang air kecil berarti BAB boleh. Itu nu macana itu beres. Maka harus dipahami beda ya baca teks dan baca kontekstualnya, mantuk dan mafhumnya, diktumnya yang tertera dan apa yang dimaksud dari yang tersirat dan tersurat. Tersuratnya gimana? Itulah perlu dipahami oleh kita ya. Itu masuknya di Nahwu Shorof Ustaz atau di mana? Itu kajiannya memang di dalam ilmu balago juga. Iya, balago ya. Balago. Kemudian kalau dikaitkan dengan hukum ya di dalam usul fikih tentang mantuk dan mafhum. Misalnya begini. Ya janganlah kamu berkata kepada orang tua. Bukan berarti mukul boleh. Dengan berkata gitu aja nggak boleh, apalagi mukul. Kan gitu, mukul kan gitu. Bisir teh kayak guys dia bilang berarti paminyabok mah tenang naon. Bilang aja nggak boleh apalagi memukul atau mencerca dan sebagainya. Itu bisa dikaji dalam hal keilmuan ya. Disiplin keilmuan ya. Karena memang untuk memahami Islam itu kan banyak perangkat ya. Di samping Lughatul Arabiyyah, kemudian ilmu usul ya, kemudian belajar ilmu hadis, kemudian ilmu tafsir ya. Itu kan sebuah disiplin ilmu yang menunjang ke arah bagaimana berusaha memahami Al-Qur'an ya, secara lahiriahnya. Ya di samping nanti bagaimana memahami secara arahan dan bimbingan Allah melalui kolom kita. Itu sangat berbeda sekali ya. Sehingga tidak bisa sembarangan juga mungkin. Ya baik. Ustaz, karena waktu pun juga sudah tidak mencukupi untuk kebersamaan kita. Ya alhamdulillah jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak para cakra yang sudah bergabung dan insyaallah kita lanjutkan kembali esok hari di waktu serta kesempatan yang sama. Ya, Cahaya Kalbu bersama Ustaz Yusuf Faisal Ali, dan semoga apa yang telah dipaparkan oleh Ustaz pun menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Bisa kita manfaatkan sekaligus kita amalkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mewakili yang bertugas saya Ardian undur pamit. Aku lu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,5 FM Radio Cakra.